Oke, kita lanjutkan. Terakhir kita membahas tentang introduction to Riemann, tentang kovarian derivatif ya. Ya, tentang kovarian derivatif. Tentunya dia adalah salah satu cara lain untuk melakukan turunan. Oke, sekarang kita akan dan terakhir kita ngomongin revisivitas connection ya. Mana revisivitas connection adalah connection yang torsion free dan kompatibel dengan matrix. Dalam artian covariant derivatif dari matriknya untuk sembarang vektor itu sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke contoh. Adalah ruang datar. In flat space RT endowed with either Euclidean or Minkowski metric, we can always pick Cartesian coordinates, in which case the Christoffel symbol vanish. However, in the other coordinates, this need not to be the case. Di ruang yang datar, RT, yang diberi metrik Euclidean ataupun Minkowski, kita selalu bisa memilih koordinat Cartesian yang eh, mana Christoffel simbolnya itu vanish. Tetapi di koordinat yang lain hal tersebut tidaklah selalu terjadi. Contohnya di section 1.1.1 kita telah menghitung flat space Christoffel symbol in polar coordinate. Kita sudah menghitung Christoffel symbol di polar coordinate di flat space. They don't vanish. Jadi kalau di walaupun flat space si Christoffel simbolnya itu bisa saja tidak vanish di koordinat yang lain. But because the Riemann tensor is a genuine tensor, if it vanishes in one coordinate system, then it must vanishes in all of them. Jadi karena Riemann tensor itu adalah tensor yang beneran tensor, maka jika dia lenyap di satu koordinat, maka dia harus lenyap di koordinat yang lain. Given some horrible coordinate system with gamma rho mu not equal 0, we can always compute the corresponding Riemann tensor to see if the space is actually flat after all. Jadi caranya adalah jika diberikan suatu koordinat sistem di mana Christoffel simbolnya itu tidak nol, kita selalu bisa menghitung tensor Riemann di space tersebut dan melihat apakah space tersebut itu benar-benar flat atau enggak. Another example, the sphere S2. Contoh yang lain adalah sphere S2. Ini kita sudah menghitung ini di 1.10 ya. Consider S2 with radius R on the round metric. Jadi kita tinjau bola dengan radius R dan metrik yang round, metrik bola. D square sama dengan R square D theta square plus sin kuadrat theta di phi square. Di mana theta azimutal garis lintang ya. Theta untuk lintang itu yang kalau phi itu untuk yang bujur. We can extract the Christoffel symbols from those of flat space in polar coordinate 1.10.
Kita bisa mengekstrak Christoffel symbol dari flat space in polar coordinate 1.10. Wait. Oke. Intinya ya kita ambil ini tapi yang eh yang nggak ada R-nya ya. Berarti yang seharusnya yang ini dan yang ini. Kita lihat lagi. Tapi intinya sebenarnya tinggal dimasukkan aja. Nanti kita coba untuk menghitungnya secara beneran dihitung. Coba kita menggunakan rumusnya ini ya. Gamma lambda mu nu sama dengan setengah G lambda rho parsial mu G nu rho ditambah parsial nu G mu rho dikurangi parsial rho G mu nu. Nah, sekarang metrik kita G mu nu-nya itu adalah R kuadrat 0, R kuadrat sin kuadrat theta. Ini metrik kita. Dan atau dalam kata lain G theta theta-nya sama dengan R square dan G phi phi-nya sama dengan R kuadrat sin kuadrat theta. Kita tinggal masukkan saja ke sini. Kita hitung untuk yang lambdanya itu sama dengan theta dulu. Jadi gamma theta mu nu. Ini berarti sama dengan setengah G theta rho parsial mu G nu rho plus parsial nu G mu rho minus parsial rho. Wait, why there is no lambda? Oh ya, karena memang nggak ada lambda. Parsial rho G mu nu. Di sini kita lihat G sebentar, inverse dari metriknya G mu nu-nya itu berarti sama dengan, kalau metrik diagonal inverse-nya itu ya seper dari entry dari matrik diagonalnya. Jadi ini seper R kuadrat dan juga seper R kuadrat sin kuadrat theta. Ini 0, 0. Dan bisa kita lihat di sini dia si G ini dia hanya bernilai tidak nol ketika rho-nya ini sama dengan theta. Jadi kita bisa simplify-nya ini jadi theta, rho-nya kita ganti theta semua. Theta, theta, theta. Sekarang kita coba mu nu-nya theta. Kalau mu nu-nya theta hasilnya 0 ya. Kenapa 0? Karena nanti kita turunkan terhadap theta, tetapi yang diturunkan terhadap theta adalah G theta theta, di mana G theta theta itu R kuadrat. R kuadrat kan tidak bergantung terhadap theta, sehingga turunannya 0. Yang ini juga sama, nanti turunannya 0 juga, karena diturunkan terhadap theta, sedangkan G theta theta-nya itu tidak bergantung terhadap theta. Sehingga yang mungkin coba kita theta phi. Theta phi. Theta phi juga tidak mungkin ya. Oh,
Ya, theta phi juga tidak mungkin karena kita lihat di sini dan di sini. Kalau misalkan mu nu-nya beda atau wait, wait. Theta phi ini nanti 0 karena G itu nggak ada yang theta phi. Dan kalau di sini theta phi, ini theta phi 0 juga. Ini phi theta 0 juga. Karena G theta theta-nya itu R kuadrat dan R kuadrat nggak bergantung terhadap phi. Jadi theta phi coret. Oh ya, Christoffel simbol itu dia simetrik di mu nu ya. Sehingga kalau kita sudah mencoba theta phi, kita nggak bisa mencoba phi theta. Jadi yang kita coba phi phi. Sekarang kita coba phi phi. Kalau phi phi harusnya ada. Ini berarti phi, ini tapi hilang 0. Karena G phi theta itu 0. Ini phi ini juga 0 karena G phi theta itu 0. Yang sini yang ada phi phi. Phi phi itu R kuadrat sin kuadrat theta. Dan dia bergantung dengan theta ya. Jadi yang ada adalah mu-nya phi. Coba kita ganti. Mu-nya kita ganti phi phi. Jadi phi 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 theta phi theta phi phi ini 0 0 karena G phi theta 0. Tapi ini yang ada R kuadrat sin theta kuadrat kita turunkan jadinya minus R kuadrat 2 sin theta cos theta ya. Dikali setengah G theta theta atas, G theta theta atas itu super R kuadrat. Hingga coret-coret, 2 coret minus sin theta cos theta ya. Cocok dengan ini. Dan seterusnya ini caranya juga sama harusnya. Ya emang nguli, tapi sudah banyak apa kalkulator simbolik, jadi nggak perlu nguli lagi. Fisikawan bisa lebih berfokus ke interpretasi fisik dari persamaan-persamaannya. From this, it is straightforward to compute the component of Riemann tensor. They are most simply expressed as R sigma rho mu nu sama dengan G sigma lambda R lambda rho mu nu and are given by, ya ini juga calculation aja ya. Tinggal dimasukkan rumusnya si Riemann tensor, yaitu di persamaan bisa pakai persamaan ini atau bisa pakai persamaan 3.15. Ya, that's. Jadi kita harus tahu dulu gamma untuk semua gamma ya. Semua gamma kita harus tahu dulu. Dan ya paling gampang nanti kita akan ada contoh, pasti ada contoh soalnya di example sheets. Tapi intinya sebenarnya tinggal masukin rumus saja. Caranya nggak beda jauh dengan yang saya kerjakan tadi. Kita lanjutkan ke the divergence theorem. Gauss theorem, also known as divergence theorem, states that if you integrate a total derivative, you get a boundary term. There is a particular version of this theorem in curved space that we will need for later applications. As a warm-up, we have the following result. Teorema Gauss disebut juga dengan teorema divergence, itu menyatakan bahwa jika kamu mengintegrasikan total derivatif, maka kita akan mendapatkan boundary term. Ada suatu versi dari teorema ini di ruang yang melengkung, yang nantinya kita akan gunakan untuk
letter application. Sebagai pemanasan kita punyai hasil di bawah ini. Lemma, the contraction of the Christoffel symbol can be written as, ini penting. Jadi kontraksi dari Christoffel symbol di situ bisa dilihat kalau mu-nya itu 2 kali ya. Mu-nya dikontraksi. Ini mu. Dan itu sama dengan akar G partial nu akar G. Di mana akar G itu, G itu adalah determinan dari J mu nu ya. On Lorentzian manifold, we should replace square G with square norm G. Proof. 3.18 we have 3.18. Oke, ini ya. Dari sini kita kontraksi, coba kita lakukan dengan hati-hati. Coba kita kontraksi jadi gamma mu nu ya, gamma mu nu. Artinya apa? Artinya lambdanya ini kita ganti dengan mu. Jadi setengah G mu rho parsial mu G nu mu plus parsial nu G, sorry, rho-nya ini tetap rho. Rho G mu rho dikurangi parsial sigma G mu nu. Oh sorry, bukan sigma rho. Ada yang bisa dikurangi. Oh ini, jadi G-nya ini kita masukkan dulu ke sini. Sehingga kita dapat, wait, benar kan? Kita dapat setengah parsial rho G nu rho, ini dari saya naikkan ini parsial mu dengan si G mu rho-nya. Jadi rho-nya mu-nya naik ke atas. Ditambah ini saya tetap tulis seperti ini karena dia nanti tidak akan cancel. Yang ini juga saya ataskan. Parsial mu G mu nu. Oh sorry, ya G mu nu. Kemudian karena row, ini row di sini itu dummy indices, jadi bisa kita ganti dengan indeks yang lain. Di sini saya ganti dengan mu. Nah, kemudian karena G itu adalah simetrik, sehingga nu mu bisa kita ganti dengan mu nu. Mu nu. Nah, sehingga ini coret. Dan ini sisanya adalah setengah G mu rho parsial nu G mu rho. Harusnya sama dengan ini. Oke, ikut. Kemudian dari sini ke sini, our retrieval identity that any diagonalizable matrix DOP. Ini memang begitu ya, karena bisa dilihat dari sini itu dia kayak memang ambil trace-nya gitu. Ini kan inverse-nya dan dia simetrik sehingga dia sama dengan G rho mu parsial nu G mu rho. Dan indeksnya ini nanti kayak karena dia berputar gitu, maka dia bisa kita ganti dengan trace. Sehingga ini sama dengan trace G minus parsial nu G. Kalau tidak percaya, ya dicoba sendiri. Kemudian,
Nah, ini ke sini memang begitu. Tautologi aja. Dimana kalau kita turunkan logaritma kalau kita turunkan jadinya jadi ini misalkan ya ddx dari f minus 1 log fx itu sama dengan seper fx dikali dengan ddx fx ya atau berarti f minus 1x parsial fx ya, you can say this, tapi intinya pokoknya ini kesini ya memang begitu. However, there is a useful identity for the log of any diagonalizable matrix. They obey trace log A equal log determinant A. Ya, ini sering kita pakai waktu kayaknya di kuliah gauge theory juga. Jadi trace log dari matrix itu sama dengan log determinant dari matrix. This is clearly true for a diagonal matrix. Dan untuk diagonal matrix ini benar ya. Ya karena kalau matriks A-nya diagonal, lognya masuk ke tiap-tiap entry. Kemudian kalau diambil trace, ya berarti dia log A11 tambah log 2A22 dan seterusnya. Dari sini juga sama, determinan dari A itu ya A11 dikali A22, kemudian dari log kita punya properti bahwa log AB itu sama dengan log A plus log B, sehingga trace log A sama dengan log determinan A. Oh, ini juga ada penjelasannya. Since the determinant is the product of eigenvalue while trace is the sum. But both trace and determinant are invariant under conjugation. So this is also true for diagonalizable matrices. Conjugation itu diberi apa namanya kayak apitan di dua yang saya pahami. Applying to our metric formula above we have sehingga trace log sebelum ke trace log ini parsialnya ini bisa keluar karena ya tidak susah untuk melihatnya. Kemudian log determinan wait, parsialnya keluar, kemudian kita pakai log determinan ya. Nah, ini trace log itu sama dengan log determinan. Kemudian dari sini ke sini, what happen? Oh, ini sama kayak tadi ya. Jadi, turunan dari log suatu fungsi itu sama dengan inverse dikali dengan turunan fungsinya. Nih. Terus, ini di sini kayaknya juga tautologi juga. Wait. Oh ya, coba kita turunkan ini. Fx akar fx kita turunkan terhadap ddx.
Kalau diturunkan jadinya setengah akar fx di bawah 1/2 akar fx dikali ddx fx. Benar nggak? Harusnya benar. Nah, sehingga ini saya pindah ke kiri. Jadi akar fx itu sama dengan d/dx akar fx. Ini sama dengan setengah ddx fx. Kemudian saya kalikan dengan seper fx, sehingga ini jadi seper akar fx d/dx akar fx sama dengan 1/2 fx d/dx fx. Hingga jadi ya intinya memang ini kalau diturunkan nanti jadi ini lebih penyederhanaan aja. Dan kita ingat determinan G itu sama dengan G. Bukan sama, ya didefinisikan sebagai G. Sebenarnya ini G mu gitu sih, tapi ya males tulis. Nah, dengan menggunakan lemma ini, kita bisa membuktikan hal di bawah ini, divergence theorem. Consider the region of a manifold M with a boundary partial M. Let n mu be an outwarding pointing. Outward pointing unit vector orthogonal to partial M. Jadi n mu itu adalah outward pointing unit vector orthogonal to partial M. Jadi misalkan kalau kayak kita punya lingkaran gitu ya, ortogonalnya berarti harusnya ke sana. N itu kayak ya normalnya dari si boundary-nya. Then for any vector to x mu on M we have, sehingga untuk sembarang vektor x mu di M kita punya integral M dnx akar G partial mu x mu itu sama dengan ini apa namanya, cara mengintegralkan di manifoldnya. Kita masih ingat bahwa volume formnya itu adalah ada akar G-nya. Bentar. Ini ya, jadi kalau mau mengintegrasikan di manifold jadi harus pakai itu. Akar G-nya itu bisa kita pahami sebagai kayak Jacobian faktor gitulah. Ya, dia provide measure of the manifold and tell us what regions of the manifold are weighted more strongly than other in the integral. Dan itu sama dengan integral dari partial M dn-1 ya, karena dia kalau boundary-nya itu berarti codimension 1-nya ya. Akar gamma n mu x mu, where gamma ij is the pullback of the metric to delta M. Jadi dia pullback dari metriknya karena ini tuh forma ya, atau komponen dari formanya, bukan formasi covektor. N gamma itu sama dengan determinan A gamma ij. Maksudnya gamma di sini
On a Lorentzian manifold, a version of this formula holds only if partial M is purely time-like or purely space-like, which ensure that gamma not equal zero at any point. Kalau like nanti gamanya sama dengan 0. Ini divergence theorem. Ya, seperti divergence theorem di elektromagnetika ya, atau di kalkulus. Proof using lemma above, the integral is, coba kita ini kan akar G nabla mu x mu nya kita tinjau turunan kovarian dari x mu itu ini ya. Jadi dia ya dimasukkan rumus turunan kovarian biasa, tapi ini dia x mu jadinya ada indeks yang terkontraksi. Sama dengan gamma mu nu itu kita bisa pakai ini, dia sama dengan setengah atau sama dengan ini seper akar determinan parsial mu akar determinan seper akar G parsial mu akar G, dan ini sama dengan dia bagusnya itu ya, ini sama dengan parsial mu turunan dari akar G x mu. Dari mana itu? Dari Leibniz rule. Jadi kalau parsial mu-nya kena ke G x mu nanti jadi yang ini dikali akar G. Kalau parsial mu-nya kena yang akar G, maka hasilnya adalah ini akar G-nya nanti kecoret. Dan ini jadi X nu parsial nu G. Ya, sama kayak ini di sini. The integral is then, integralnya bisa dituliskan seperti ini. Jadi ini, itu sama dengan ini. Jadi kayak total derivative. Which is now is an integral of ordinary partial derivative. So we can apply the usual divergence theorem that we are familiar with. Kita bisa apply the divergence theorem yang kita tahu. It remains only to evaluate what's happening at the boundary partial M, dan kita harus mengevaluasi apa yang terjadi di boundary partial M. For this, it is useful to pick coordinates so that the boundary partial M is the surface of constant xm. Ini berguna untuk memilih koordinat sedemikian rupa sehingga boundary M-nya itu adalah surface of constant xm. Jadi surface-nya itu dia dituliskan sebagai constant xn. Furthermore, we will restrict to matrix of the form. Kita akan merestrict matriknya itu bentuknya seperti ini. Jadi yang ini gamma ij-nya ini sepertinya boleh. Nanti dia matriks n-1 kali n-1 ya. Ini dia matriks yang umum, tetapi nanti ini O di sini adalah 0, 0, 0 panjang tergantung dengan besarnya gamma ij. 0 di sini juga 0, 0, 0, 0, 0 panjang. Gitu. Harusnya. Then by the usual rules of integration we have, kemudian dari usual rules of integration, maka kita akan mempunyai integral m dn x partial mu akar g x mu sama dengan integral partial m dn minus 1x akar gamma n square xn.
yaitu diintegralkan biasa ya. Ini muncul karena dari determinan G. Determinan G-nya ya berarti determinan ini dikali N square ya. The unit normal vector N mu is given by N mu equal 0, 0, dot, 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 1 on N, which satisfies K mu nu, N mu, N mu equal 1. As it showed. We then have N mu sama dengan K mu nu, N mu. Ini inverse-nya dari ini. Atau sebenarnya kebalikannya. Sama dengan 0, 0, dot, 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 N. So, we can write integral M dnx sama dengan akar N square itu N ya. Sehingga N mu X mu ini nanti akan sama dengan ini komponen ke N ya berarti. And komponen. Jadi komponen ke N-nya itu adalah N. Sehingga nanti ini jadi N, X, N. Jadi N yang ini itu adalah komponen ke N, bukan pangkat. Karena kita mengintegrasikan bisa dibilang kita mengintegrasikan komponen ke M-nya gitu ya. Ya, anyway, nanti ini akan sama dengan ini. Oh, karena dia ada di surface yang konstan xn ini. Xn ini maksudnya end koordinat. Oke. Jadi boundary-nya itu di surface konstan xn, sehingga ketika kita mengintegralkan ini, munculnya itu hanya bagian yang komponen kn saja, karena memang boundary-nya di situ. As the final expression is covariant quantity, it is true in general. Oh, karena ini covariant, maka dia benar untuk ya secara umum. In section 2.4.5, we advertise Stokes theorem as the mother of all integral theorems. It's perhaps not surprising to hear that divergence theorem is a special case of Stokes theorem. To see this, here's an alternative proof that uses the language of form. Kita sudah lihat bahwa atau kita mengiklankan bahwa teorema Stokes itu adalah root atau akar dari semua teorema integral yang ada, dan ya tidak surprising jika kita klaim bahwa divergence theorem ini itu juga bisa kita turunkan dari Stokes theoremnya. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan atau memberikan proof dengan bahasa dari formal. Given the volume form V on M and a vector field X, we can contract the two itu maksudnya volume form dan vector field-nya. To define an n-1 form, omega equal inner product X dengan V. Oh, sorry, interior product. This is the interior product that we previously limit in 2.30. Itu
kita masukkan X-nya ke first argument. It has components omega mu1 dot 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 mu n minus 1 equal akar G epsilon mu1 dot 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 mu n x mu m. Kita lihat 2.30. Ini ya. Oh, nu-nya ini volume form ya. Kita ingat volume form itu dia ada epsilon-epsilonnya. Let's see lagi. Volume form 3.4. Akar G epsilon itu. Dan kalau dikontraksi dengan X ya udah dikontraksi aja dengan X. If we now take the external derivative d omega, we have a top. Okay, since the top form is a unique up to multiplication, the omega must be proportional to the volume form. Indeed, it's not hard to show that, dan nanti d omega-nya itu sama dengan ini ya. This means that in form language, the integral over m that we wish to consider can be written as, artinya di bahasa formal, integral over m yang kita inginkan itu bisa dituliskan menjadi seperti ini. Karena ini oke, ini nanti untuk meng-ensure bahwa kalau di top form dia ordered, sepertinya begitu. Ya, but anyway, ini itu nanti akan sama dengan ini. Dan if we invoke the Stokes theorem we have, dan kalau kita pakai Stokes theorem maka integral d omega di m itu sama dengan ini ya, integral partial m omega. We now need to message m into form needed. First, we introduce a volume form V hat on partial m with components V hat mu1, mu n minus 1. Oh, oke. Jadi kita harus mengintroduksikan volume form di partial m. Karena kita akan mau mengintegralkan di situ ya. Dan volume form tersebut mempunyai komponen seperti ini. V hat mu1 mu n minus 1 itu sama dengan akar gamma, di mana gamma itu metrik di boundary-nya ya. Epsilon mu1 dot 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 mu n minus 1. Ya, ini sama kayak definisi top form biasa. This is related to the volume form on M by, dan ini dihubungkan dengan volume on M by, kita ingat bahwa akar G itu sama dengan akar gamma N ya. Nah, kita ingat N tadi bentuknya seperti yang di atas tadi. Dia nilainya 0 kecuali di komponen ke N, nilainya N.
I don't know what it is. Kayaknya ini N besar harusnya. No. Jadi kalau nu-nya ini bukanlah N, maka di sini 0 ya. Karena tadi N nu itu nilainya 0 kecuali di komponen Kn. Tapi ketika nu-nya ini N, maka N nu-nya jadi N besar. I don't know what is N di sini. So much N. Coba kita baca dulu. Where N mu is the orthonormal factor that we introduced previously. We then have omega mu 1 dot mu n minus 1 equal akar gamma n nu x nu epsilon tilde mu 1 dot mu n minus 1. Bentar. Omega mu 1 tadi kita punya omega mu 1 dot mu n minus 1 itu sama dengan akar G epsilon mu 1 dot mu n minus 1 n x mu n x mu n. We have series of things that we can plug. Ingat bahwa volume form mu1 dot mu n itu sama dengan akar G epsilon mu1 dot mu n. Ini jadinya volume formnya. Nah, volume formnya itu dia bisa dituliskan dengan ya ini sama aja. I don't know why we have tilde here.
Ini harusnya di sini tilde untuk membedakan epsilonnya, tapi ya dari dimensinya aja udah kelihatan beda. Hmm, coba kita plug. Kita anggap di sini n. Oh wait, ini berarti sama dengan n v v hat mu1 dot mu n minus 1 n no n mu minus 1 n mu n juga bisa n mu n sama, dan ini akan sama dengan uh, n akar gamma epsilon tilde mu1 dot mu n minus 1 n mu n. Benar nggak? Kita kalikan dengan x mu n, x mu n. Ya udah hasilnya ini. Cuman I still don't know why we have n here. Dan what is the significance? Oh, kayaknya untuk meng mengcancel antisimetrisasinya ya. Ya, 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 ya. Jadi ini ada antisimetrisasinya dan nanti akan tercancel oleh si n yang ada di sini. Jadi dia memang n, di mana n-nya itu adalah ya, dimensi dari m. Oke. The divergence theorem then follow from Stokes theorem. Kita lihat divergence theorem tadi dia menyatakan bahwa oke ya. Oh ya, jadi ini oh ya, jadi ini top formnya. Ada apa rekamannya? Hmm, ya benar-benar. Oke, mark selection. Let's brief turn to some physics. We take the manifold M to be space-time. In classical theory, the dynamical degrees of freedom are objects that take value at each point in M. Di teori Medan, mari kita pergi ke kita bahas fisika sedikit karena memang bab 2 dan 3 itu mas matematika ya. Kita tinjau suatu manifold M itu adalah space-time. Di classical theory dan GR itu classical theory dan magical freedom itu adalah objek yang kita
take values at each point in M. We call this object fields. The simplest such object is just function, which in physics we call a scalar field. As we described in section 2.4.2, the theory of electromagnetism is described by a one-form field A. In fact, there is a little more structure because we asked that the theory is invariant under gauge transformation. A transform to A plus D alpha. Kita sudah mendeskripsikan di section 2.4.2, the teori elektromagnetik itu dideskripsikan dengan one-form field medan forma 1A yang mana ada struktur tambahan, sedikit struktur tambahan karena kita minta bahwa teorinya itu invariant under gauge transformation. Itu dia invariant dengan transformasinya seperti ini. Jadi kalau A kita transformasikan menjadi A plus D alpha, maka dia nggak akan mengubah teorinya. To achieve this, we construct a field string F equal dA, which is indeed invariant under gauge transformation. Kita mengkonstruksi sebuah medan, kuat medan F, yang sama dengan dA, turunan eksterior dari forma one form field A, yang mana dia itu invariant terhadap gauge transformasinya. The next question is to ask is what are the dynamics of these fields? Apa dinamika dari field tersebut? The most elegant and powerful way to describe the dynamics of classical field is provided by the action principle. Ya, kita sudah membicarakan ini di GFT 1, di GFT ya, David Tong yang awal-awal. Cara yang elegan dan paling powerful untuk mendeskripsikan dinamika dari medan klasik adalah dengan menggunakan prinsip aksi. The action is a functional of the field constructed by the integrating over the manifold. Aksi itu adalah fungsional dari medan-medan tersebut dikonstruksi dengan dengan integrating over the manifold. The differential geometric language that we have developed in these lectures tells us that there are in fact a very few actions one can write. Dengan atau dari bahasa geometri diferensial yang sudah kita develop di lecture ini memberitahu kita bahwa hanya ada sedikit aksi yang dapat kita tuliskan. To see this, suppose that our manifold has only two form F, but is not equipped with a metric. If spacetime has dimension dim M equal 4, it does. Then we need to construct a 4 form to integrate over M. Ini top formnya ya, maksudnya ya. There is only one of these at our disposal, suggesting the action. Karena misalkan kita hanya punya two form dan kita ingin mengkonstruksi four form untuk diintegrasikan over M atau top formnya. Dan hanya ada satu cara karena kita hanya punya two form, ya caranya ya two formnya itu kita wedge product. If we expand this out in the electric and magnetic field using 2.32, we find what is 2.32? Oh ini ya, jadi F mu-nya kita anggap ini. Maka kita akan memperoleh persamaan ini. Dari wedge product kan si itunya ya. F mu-nya sama dengan 0 minus I1 minus I2 minus I3 I1 I2 I3 0 B3 minus B2
minus B3 0 B1 B2 minus B1 0. Tapi sebelumnya kita lihat dulu which product. Berarti per komponennya ini dia jadi sepertinya F mu nu dx mu which dx nu F katakanlah alpha beta which dx alpha which dx beta. Jadi F mu nu F alpha beta dx mu which dx nu which dx alpha which dx beta. Dan ini kita expandkan ya untuk semua mu nu alpha beta yang mungkin dari kemungkinan itu. Dan yang mungkin agar ini nggak nol ya berarti masing-masing semuanya itu kita masih belum punya sesuatu yang bisa kita paste. Dan kemungkinannya ya mu nu alpha betanya beda-beda biar which produknya nggak nol. Kita ingat kalau misalkan salah satunya ini sama nanti dia nol. Kalau dia formanya ganjil. Dan ini ganjil. Berarti nanti misalkan kita punya 1, 2, 3, 4. F1, 2, F3, 4. DX1, DX2, atau 0 saja, karena di sini pakai 0, 1, 2, 3 ya. F01, F23. 01 berarti ini minus E1. Berarti kita punya minus E1. F23. 23. B1. Sepertinya nggak banyak karena ini cuma E.B. Coba kita lanjutkan. Kemudian yang mungkin lagi yaitu F1230 ya. Tinggal kita cyclikan saja. F1230. F12 F30 berarti di sini nanti 1230. Nah, tapi agar dia sama-sama jadi urut 0 1 2 3, maka nolnya ini kita pindah 1 2 3 kali. Sehingga nanti ada minus yang keluar. Minus dari situ F12 B3 F30 E3. Good. Kemudian yang mungkin lagi adalah F23 F10. F23. Berarti di sininya sekarang 2301 ya, sorry. 2301. 2301. Dan kita mau rearrange lagi ini juga. Duanya kita geser 1, 2, 3. Dan 3-nya kita geser 1, 2, 3 juga. Berarti kita geser 6 kali. Kita geser 6 kali, berarti nggak akan menghasilkan minus.
F23, F23, B1, F01, F0, wait, F2301 sama kayak atasnya dong. Sepertinya bukan. Yang bisa kita lakukan lagi itu apa yang belum? Bukan ya, karena ini coincide dengan yang atas. Nol dua 0213 belum ya, 0213. Ya, 0213 belum. F02 F13. Berarti di sini 0213. Kita pengen dia arrange, maka ini pindah ke sini. Sehingga pindah satu kali, jadi kita kasih minus 02 minus E2 13 minus B2. Jadinya overall dia positif, tapi negatif dari pemindahan basisnya, sehingga ini keseluruhan adalah minus B atau E dot B ya. Oh, dan ini nanti ada dua kali ya. Maksudnya harusnya ini saya pakai summasi Einstein, dan yang enggak jadi 0 itu adalah ini, dan nanti ada yang mirip dengan itu. Ya, intinya kurang lebih caranya seperti itu. Ya, nanti dia ini half-nya hilang, dan seterusnya. Ya, intinya ini benar-benar jadi ini nanti. Action of this kind which are independent of metric are called topological. Dia nggak bergantung dengan metrik ya, jadi topologis. They are typically unimportant in classical physics. Dia nggak penting di classical physics karena nggak merubah equation of motion, tetapi dia penting di quantum physics. Ini kita belajar ini di Gauge. Indeed, we can locally write F nabla F equal dA which F, sorry, bukan nabla. dA which F. Dia nanti jadi dA which ADF. dA itu F, A which DF 0 ya, karena DF itu 0 ya. So the action is a total derivative and does not affect the classical equation of motion. Okay, good. Nonetheless, topological action often plays subtle and interesting roles in quantum physics. For example, the action S-top underlies the theory of topological insulator. Dapat Nobel, I don't know, tapi kayaknya dapat Nobel tahun 2017. Tapi nggak cuman itu aja. You can read more about this in section 1 of the lectures on gauge theory. To construct an action that gives rise to interesting classical dynamics, we need to introduce a metric. Ya, kalau kita mau, karena ini aksinya ini total derivatif dan dia nggak ngefek gitu kalau di classical dynamics. Jadi kalau kita pengen yang menarik dalam artian dia berefek ke classical dynamics, kita harus mengintroduce metric. The existence of metric allow us to introduce second to form. Dan kalau ada metric kita bisa atau mengoperasikan Hot-Star and construct the action, dan kita bisa mengkonstruksi aksi yang seperti ini. Hot-Star F
Whole star itu jadi lihat di persamaan 3.5 atau Hodge dual. Ya, saya tidak akan menurunkannya. Tapi kurang lebih tinggal masukkan definisi aja sih. Kemudian dari sini ke sini eh, cuman ganti ini aja ya. Row-nya diganti dengan sigma, ya tinggal main indices aja dan ganti term index. This is the Maxwell action now generalized to curve spacetime. Dan dia generalized to curve spacetime karena sini ada akar minus Q-nya. If we restrict to flat Minkowski space, the component are F mu 2 p square minus e square, as we saw in our lectures on electromagnetism. Wherein this action gives the remaining two Maxwell equations. In the elegant language of differential geometry, they take the simple form, dan dia nanti the remaining two Maxwell equation-nya ini. Kita ingat two Maxwell equation yang pertama bisa didapatkan dari df sama dengan 0. Jadi Maxwell action-nya cuma dua itu tadi, d star f sama dengan 0 dan df sama dengan 0. We can also couple the gauge field to an electric current. Kita juga bisa mengcouple gauge field-nya itu dengan electric current. This is described by one form J, and we write the action S sama dengan minus half F which product star F plus A which star J. We require that this action is invariant under gauge transformation A to A plus D alpha. The action transforms S dan aksinya bertransformasi seperti ini. Terhadap transformasi ini. After an integration by part, the second term vanishes provided that setelah integration by part, second term-nya vanish. Provide. Jadi integration by part-nya atau gampangannya ini minus, D-nya pindah ke sana ya. Oh, dia akan 0 jika D star J-nya equal 0, which is the requirement of current conservation expressed in the language form. The Maxwell equation now give a source term and read, dan Maxwell equation-nya sekarang kalau aksinya seperti ini, dia nggak sama dengan 0 lagi seperti ini, tetapi ada star J-nya. Jadi dia source-nya. We see the rigid structure of differential geometry lead us by hand to the theories that govern our world. We'll see this again in section 4 when we discuss gravity. Electric and magnetic charge. Muatan listrik dan muatan magnet. We define electric and magnetic charges. To define electric and magnetic charges, we integrate over submanifold. Untuk mendefinisikan muatan listrik dan magnet, kita
kita harus mengintegralkan over submanifold. For example, consider a three-dimensional spatial submanifold sigma. The electric charge in sigma is defined to be, jadi electric charge di submanifold sigma itu didefinisikan sebagai seperti ini. QE sama dengan integral sub sigma submanifold dari M yang spasial Hodge dual J. It's simple to check that this agrees with our usual definition QE equal integral D3X J0. Oh, okay, good. In flat Minkowski space. Jadi J itu dia adalah forma 3 ya. Oh, enggak, J itu one form. J one form, Hodge dual dari J-nya yang three form. Using the equation of motion 3.22, we can translate this into an integral of the field strength. 3.22. Ini di star F equal star J. Oh, jadi ini star J itu sama dengan D star F ya. Jadinya ini. Dan menggunakan Stokes theorem, maka di sini. Where we have used the Stokes theorem to write this as an integral over the boundary partial sigma. The result is the general form of Gauss' law relating the electric charge in a region to the electric field piercing the boundary of the region. Hasilnya adalah Gauss' law dalam bentuk umum yang merelasikan antara muatan listrik di suatu region dengan dengan medan listrik yang dia piercing boundary of the region. Kita ingat Gauss' law ya, yang kalau ya di elektromagnetika biasanya ya kalau muatan titik nanti medan listriknya menembus boundary dari ya suatu boundary yang kita definisikan. Similarly, we can define the magnetic charge dan kita juga bisa mendefinisikan magnetic charge seperti ini. When we first meet Maxwell theory, we learn that magnetic charge do not exist. Courtesy of the identity dF equals 0. However, this can be evaded in topologically more interesting spaces. We will see simple example in section 6.2.1 when we discuss charged black holes. Jadi kalau kita menggunakan Stokes theorem nanti kan integral M di F-nya jadinya integral M di F, tetapi di F itu sama dengan ini analog dengan yang di sini ya. Jadi kalau yang electric charge dia Hodge dual dari F-nya, tapi kalau yang magnetic charge dia F-nya aja. The statement of current conservation di star J equals 0 means that the electric charge QE in a region cannot change unless current flow in or out of that region. Pernyataan bahwa kelestarian arus D star J sama dengan 0 artinya bahwa muatan listrik QE di suatu region itu tidak bisa berubah kecuali ada current, ada arus yang mengalir masuk atau keluar di region tersebut. This fact, familiar from electromagnetism, also has a nice expression in terms of forms. Dan ini juga punya ekspresi yang bagus in terms of form. Consider a cylindrical region of spacetime V ending on two spatial hypersurface sigma 1 and sigma 2.
Okay, hypersurface. As shown in the figure, the boundary of V is then, boundary dari V-nya itu adalah V equals sigma 1 union sigma 2 union B, di mana B-nya ini sepertinya surface dari V-nya itu yang kayak kulit bola gitu. Where B is the cylindrical time like hypersurface. We require that J equals 0 on B, which is a statement that no current flow in or out of that region. Kita butuh bahwa J itu sama dengan 0 di B, yang mana itu sama saja mengatakan bahwa tidak ada arus yang masuk atau keluar di region tersebut. Oke. Jadi kalau nggak ada arus yang masuk atau keluar di region ini, berarti ya harusnya Q di sini di epsilon di sigma 1 dan di sigma 2 itu sama. Maka kita punya QE sigma 1 itu sama dengan ini per definisi dari QE-nya. Di sigma 1 QE sigma 2 itu di sini. Dan sigma 1 dikurangi sigma 2 sama dengan integral boundary V star J. Ini di sini pakai Stokes theorem. Dan dia 0 karena tadi misalkan D star J-nya 0, ya berarti QE sama dengan QE sigma 1 sama dengan QE sigma 2. Oh, oke. Ini minus karena arahnya itu kebalikannya. Jadi kalau di sini masuk, di sini keluar. Tapi kalau mau kayak pakai ini ya berarti sigma 2-nya itu kita, atau sigma 1-nya itu kita balik. Gitu. Jadi ya makanya kalau kita balik nanti ini jadi plus dan kita bisa union di sigma J-nya itu. Oke. Maxwell equation using connection. Sekarang kita akan bahas persamaan Maxwell menggunakan koneksi. The form of Maxwell equation given above makes no reference to a connection. It does, however, use the matrix buried in the definition of the Hodge star. There is an equivalent formation of Maxwell equation using the covariant derivative. This will also serve to highlight the relationship between the covariant and the exterior derivative. Ada formulasi yang ekuivalen dari Maxwell menggunakan covariant derivatif, dan ini akan memberikan relasi covariant dan exterior derivatif. Pertama-tama kita ingat bahwa atau diberikan suatu forma 1A di lambda 1M, maka kita bisa mendefinisikan field strength itu sebagai ini. F mu sama dengan nabla mu E nu dikurangi nabla nu E mu. Oh, oke. Jadi ketika kita menurunkan kovarian E nu, ini nanti akan ada jadinya ini terus dikurangi gamma something E gitu ya. Tapi nanti dia akan cancel dengan si bagian gamma yang ada di sini dari properti bahwa properti simetri dari Christoffel simbolnya. Ya, tapi nanti coba dicek sendiri
Pasti dia ke cancel. This is what allowed us to define the exterior derivative without the need for a connection. Dari definisi ini ialah yang membuat kita bisa mendefinisikan exterior derivative tanpa reference to connection. Next, consider the current form J. We can recast the statement of current conservation as follow. Jadi D star J equal 0 itu sama saja mengatakan bahwa nabla mu J mu itu equal 0. Proof we have that nabla mu J mu, ya ini dari definisi covariant derivatif biasa, tetapi kita ingat bahwa ini itu sama dengan 0 dan ini itu sama dengan ya yang kita lakukan tadi sebelumnya. For the second equality, we have used our previous result 3.21. Ya, yang di atas tadi. Gamma, oh ya itu resultnya di state. Gamma mu mu nu sama dengan partial nu log akar K. But this final form is proportional to D star J, which with the Hodge dual defined in 3.5. 3.5. Itu ya. Hodge star omega sama dengan super P akar determinan epsilon something omega. Nanti kalau ada D berarti ada partial dan seterusnya dan seterusnya. As an aside, in Riemannian signature, the formula partial mu J mu itu sama dengan seper akar G kalau di Riemannian ya, berarti ininya nggak usah ada minusnya. Provides a good way to computing the divergence in different coordinate system. If you don't have the inside cover of Jackson to hand. Jackson itu maksudnya buku elektrodinamika ya. For example, in spherical polar coordinates on R3, we have G equal R4 sin square theta. Itu determinannya ya, tinggal dikarikan aja. Di R3 berarti harusnya 1 dikali R kuadrat dikali R kuadrat sin kuadrat theta ya. Jadinya R bakal 4 sin kuadrat theta. Plug this into the expression above immediately to find who. Oke. Menarik. Ya hasilnya sebenarnya ya sama aja kayak itu ya. Apa namanya? Divergensi di different coordinate system. Jadi misalkan kalau mu-nya itu R, maka akar G-nya ini jadi R kuadrat sin theta. Nah, sin theta-nya bisa keluarkan. Akar G-nya jadi R kuadrat sin theta. Sin theta-nya coret dengan yang barusan keluar. Sehingga jadi ini. Yang lainnya juga gitu, nanti ada yang keluar dan kecoret, tetapi yang kayak suku yang nggak keluar, dia
terhalang oleh turunan ini. Okay, the Maxwell equation 3.22 can also be written in terms of covariant derivatives. Dan persamaan Maxwell ini juga bisa dituliskan di covariant derivative, yaitu covariant derivative mu f mu nu sama dengan sini. Proof we have nabla mu f mu nu sama dengan, nah ini definisi dari covariant derivatif dari tensor kontravarian rank 2. Kemudian gamma ini jadi apa namanya? Bentuknya jadi ini. Sebentar. Ini dari, apakah dia 0? Dia 0 kalau nggak ada arusnya sih. Kalau ini tinggal diekspansi aja. Kemudian, for the second equality, we can use 3.21. 3.21 itu yang mana? Oh ini. Oh ya, yang apa namanya? Gamma mu mu nu ya. Ini mengubah ini jadi ini. Ini sih saya suspeknya dia sama dengan 0. Kemudian, and in the final equality, we use the fact that F nu mu rho is symmetric, while F nu rho is anti-symmetric. Oh, oke, ini symmetric dan ini anti-symmetric. Matrix symmetric dikali anti-symmetric itu sama dengan 0. Sehingga dia akan sama dengan ini. Nah, let's check Maxwell equation. Sepertinya ini 0 karena emang Maxwell equation-nya 0. Differential form. Hmm.
Oh ya benar ya, partial mu F mu itu sama dengan nol. Oke, ya. Yang ada, oh ya, karena ini itu the first two of Maxwell equation yang nabla dot P sama dengan nol dan nabla cross E sama dengan something dp dt. Atau yang nabla cross P sama dengan something dt. Ya, yang itu. Pokoknya dia nol. Oke, to complete the proof, you need to chase down the definition of Hodge dual 3.5 and the exterior derivative 2.26 if you are starting to match factor square root minus g, then remember that the volume form V equal square root minus g epsilon is tensor, while the epsilon symbol is a tensor density. Yeah, maybe we will meet this again in the question. Kita lanjut sebentar, mungkin sampai normal coordinates. Oke, setelah kita membicarakan Maxwell equation, kita akan membicarakan parallel transport. Although we have now met a number of properties of the connection, we have not yet explained its name. What does it connect? Jadi connection itu dia mengkoneksikan apa? The answer is that the connection connects tangent spaces. Sebenarnya kita sudah menyinggung ini. Or more generally, any tensor vector spaces at different point on manifold. This map is called parallel transport. Jadi parallel transport itu adalah pemetaan dari tangent spaces antar manifold. As we stressed earlier, such a map is necessary to define differentiation. Take a vector field x and consider some associated integral curve C with coordinates x mu tau such that x mu in integral curve C itu sama dengan dx mu tau over d tau. We say that the tensor 50 is parallelly transport along C if, jadi dia itu terparalel transportkan along C jika nabla X covariant derivatif T-nya itu relatif terhadap X sama dengan 0. Suppose that the curve C connects to point P and Q. The requirement 3.26 provides a map from the vector space defined at P to the vector space defined at Q. Jadi 3,26 itu memberikan pemetaan dari ruang vektor di titik P ke ruang vektor di titik Q. To illustrate this, consider the parallel transport of a second vector field Y. In component, the condition 3.26 reads. Jadi kita paralelkan transport Y. Nabla XY itu sama dengan, kalau masih ingat, nabla XY itu berarti sama dengan nabla X itu X mu, E mu ya, Y. X mu-nya bisa pindah ke depan, X mu, ya tau nu juga bisa. Nabla mu Y. Y itu bisa kita ekspansi jadi Y nu, E nu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini nanti jadi nabla mu pakai Leibniz rule, sorry. Ini X mu, nabla mu kena Y nu, itu jadi partial mu Y nu E nu ditambah X mu Y nu nabla mu kena N nu, nabla mu kena N nu jadi sigma rho
mu nu ero. Ini sama dengan 0. Ini X, ini Y ya. Kemudian biasa akrobatik, indeks akrobatik. Ini row-nya kita samakan atau row di sini aja yang disamakan, nu-nya ini kita ganti row. Dan kalau sama dengan 0 berarti arrow-nya dalam tanda kutip bisa kita coret. Sehingga ini jadi x mu, partial mu y row ditambah y nu, gamma nu row mu nu. Ya, dia ekuivalen. You can say that it is equivalent. Row-nya kita ganti mu, nu, nu-nya jadi ya sama. If we now evaluate this on the curve C, we can think of gamma mu, y mu, equal y mu parameterized by x tau, which obeys dy mu per d tau equal ditambah x nu gamma mu nu rho y rho equal 0. Jadi ininya harusnya sama dengan 0 ya. Wait. Betulnya tidak. Oke. Jadi ini dari sini. X nu-nya masuk ke sini, kemudian X nu-nya masuk ke sini. X nu itu definisinya adalah ini dx mu d tau, kemudian kalau ini itu ini kita expand jadi partial dx, kemudian pakai chain rule nanti dia jadi ini. These are set of couplet ordinary differential equation given an initial condition at say tau equals 0 corresponding to point P. These equations can be solved to find a unique vector at each point along the curve. Itu adalah set dari couplet ordinary differential equation karena mu-nya ini kita bisa milih dari 1 sampai dimensi n. Jadi diberikan initial condition ketika tau equal 0 di corresponding point P, maka equation tersebut bisa diselesaikan untuk mencari vektor yang unik at each point along the curve. Parallel transport is path dependent. It depends on both the connection and the underlying path, which in this case is characterized by the vector field x. This is the second time we have used a vector field x to construct a maps between tensor at different point in the manifold in section 2.2.2. We use x to generate a flow, sigma t, m to m, which we could then use to pull back or push back tensor from one point to another. This was the basis of the Lie derivative. This is not the same as the present map. Ini tidaklah sama dengan pemetaan yang barusan. Here we are using x only to define the curve, while the connection does the work of relating vector space along the curve. Oke. Jadi x, kalau yang Lie derivatif x-nya itu benar-benar digunakan untuk sebagai pemetaan, mengenerate flow, yang mana flow-nya ini bisa kita gunakan untuk pullback atau pushback, pullback atau push forward tensor dari satu titik ke titik yang lain, sehingga kita bisa merelasikannya. Sedangkan di konstruksi ini, parallel transport ini, kita menggunakan x-nya itu hanya untuk mendefine the curve-nya saja. Kita gunakan x untuk define the curve ini. Untuk define suatu curve, kan vektor field itu smooth ya, jadi mesti dia define suatu curve. Dan koneksinya itu akan berperan sebagai sesuatu yang relating vector spaces along the curve. Nah, itu gambarnya.
Oh, enggak deh. Geodesic revisited. A geodesic is a curve tangent to a vector field x that obeys nabla xx equals 0. Geodesic itu adalah kurva yang dia tangent terhadap suatu vektor field x, yang mana dia memenuhi persamaan ini. Jadi kovarian derivatif dari vektor x relatif terhadap vektor x itu sama dengan 0. Dia disebut dengan geodesic. Along the curve C, we can substitute the expression 3.25 into 3.27. Jadi ini kita masukkan ke y-nya gitu. Sehingga kita dapat persamaan ini. Yang mana ini adalah persamaan dari yang kita lihat di equation 1.30. That we derive section 1 considering the action of particle. Ya, kalau masih ingat. In fact, we find the condition 3.28 result in geodesic with a fine parameterization. For the Levi-Civita connection, we have nabla xg equals 0. Kalau untuk Levi-Civita connection, kita ensure bahwa nabla x covariant derivatif dari tensor G relatif terhadap x itu sama dengan 0. This ensures that for any vector field y parallelly transported along a geodesic x, ini menjamin bahwa untuk sembarang vektor field y yang terparalel transport along geodesic x sedemikian rupa sehingga nabla x equal y, nabla xy equal 0 dan juga nabla xx equal 0. We have dd tau g x, y equal 0. This tells us that the vector field y makes the same angle with the tangent vector along each point of the geodesic. Dan ini memberitahu kita bahwa vektor field y itu akan mempunyai sudut yang sama along the geodesics. Ya, I think this is a good place to stop. Kita hari ini sudah mempelajari tentang contoh menghitung Christoffel symbol dan Riemannian tensor tadi, dan juga divergence theorem. Dan kita pakai divergence theorem ini untuk membicarakan sedikit tentang Maxwell action, membicarakan arus dan muatannya dalam bentuk forma dan di ruang yang melengkung. Dan kita cast Maxwell equation itu menggunakan bentuk forma yang seperti ini, atau bisa juga kita cast ke dalam bentuk koordinatnya di ruang yang general atau ruang lengkung yang general. Dan kita membicarakan parallel transport, itu adalah dia sebuah tensor field T itu terparallel transport jika turunan kovariannya itu sama dengan 0. Dan geodesics itu adalah suatu kurva tangent to vector field x yang mengikuti ini nabla x sama dengan 0. Dan dia mengikuti persamaan 3.29. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang normal coordinates, dan sepertinya kita akan membicarakan tetrad juga di sini. Oke. Yeah, but that's it.